Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news Bitcoin nih teman-teman ya, atau induk kripto lagi nih. Nah, kira-kira ada sentimen dan news apa mengenai Bitcoin? Nanti bakal dibahas semua di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi shot. Nah oke teman, di sini Didi sudah masuk di Coin Market Cap teman ya. Jadi seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasan ya, kita cek recheck dulu nih mengenai kondisi market saat ini. Oke, di mana saat ini ya Bitcoin itu terpantau mengalami minus hingga 1,36% dalam kurun waktu 24 jam. Dan saat ini menempatkan Bitcoin pada level 19.000 US dollar ya. Jadi kalau kita lihat di market last 7 day-nya teman ya, tren dari Bitcoin ini cenderung menurun teman ya, karena memang kemarin tuh Bitcoin sempat hampir menyentuh 20.000 US dollar teman, dan saat ini ke 19.000 US dollar cuy. Oke, nah lalu ada sentimen dan news apa sih mengenai si Bitcoin ini? Langsung kita kepoin. Jadi sob. Nah oke teman, di sini dikutip dari bitcoin.com, di mana di sini katanya BTC Well atau paus dari BTC teman ya, telah mentransfer sekitar 940 juta US dollar dari Coinbase nih cuy. Wow, kira-kira mau kemana nih dana sebesar ini cuy? Nah di sini 3 batch Bitcoin tidur mulai 2011 pindah teman. Jadi banyak analis itu mengungkapkan katanya Bitcoin yang sudah tertidur lama teman, dan saat ini mulai aktif lagi, bahkan dipindahkan cuy. Nah kira-kira ada apa cuy ya? Nah di sini teman ya, katanya paus mentransfer sekitar 48.000 Bitcoin di tengah pasar melingkar teman-teman. Nah ini teman ya, dikutip dari laporan data Glassnode Insights teman ya, terbaru yang disebut A Coil Spring teman ya, dimana data ini memperkirakan beberapa fluktuasi harga Bitcoin akan terjadi dalam waktu dekat katanya teman. Oke, jadi kalau misalkan ditransfer 48.000 Bitcoin teman ya, dimana ini adalah dikenal Bitcoin tidur teman ya, dan nggak diapa-apain ya Bitcoin sebesar ini teman, tiba-tiba ditransfer gitu aja teman ya. Jadi menurut data dari laporan Glassnode Insights ini teman ya, dia itu memperkirakan bahwa nantinya akan ada fluktuasi harga Bitcoin ya dalam waktu dekat ini teman ya. Kalau misalkan 48.000 Bitcoin ini hanya dipindahkan aja teman ya, ini aman-aman aja menurut Didi teman. Namun kalau ditransfer lalu terus dijual teman ya, ini akan menyebabkan bearish yang cukup dalam untuk Bitcoin teman ya, karena melihat dari total dari Bitcoin yang ditransfer itu cukup. Jadi ini adalah sebenarnya warning benang merah banget ya teman ya, untuk market cryptocurrency saat ini cuy. Dan kalau kita lihat teman ya, ini adalah data Bitcoin 1 week ya, realist volatility teman ya, dimana memang teman-teman ya, kalau kita lihat seperti garis MA ini teman ya, dia tuh berada di atas candlestick teman ya, yang artinya kemungkinan besar Bitcoin itu cenderung akan mengalami penurunan. Namun di sini Bitcoin itu tertahan di area sini ya, area saat ini di level 19.000 US dollar teman ya. Nah misalkan nih potensi buruknya Bitcoin jebol ya 19.000 ke bawah, bahkan 18 ke bawah, seperti yang sudah dijelaskan di video di sebelumnya ya, ketika Bitcoin bisa membreakout area 18-17, itu memungkinkan penurunan yang lebih lanjut, artinya penurunan yang lebih dalam cuy ya. Jadi Didi berharapnya Bitcoin itu bisa tertahan di area 19 sampai 20.000 US dollar ini teman-teman. Oke ya, mudah-mudahan sih ini hanya ditransfer aja teman-teman ya, jangan dijual gitu teman-teman. Dan di sini menurut Glassnode ya, pada 17 Oktober kemarin teman-teman, menurutnya harga Bitcoin tertahan di area 19 hingga 20.000 itu bisa dibilang gak lama gitu teman-teman, yang artinya bisa terbreakdown gitu teman-teman ya, melihat sentimen ekonomi global yang saat ini menurut dia cukup buruk banget cuy. Nah di sini teman-teman ya, menurut platform analis kripto yang bernama CryptoQuant ini teman-teman ya, menurutnya data Bitcoin yang pindah sekitar 48.000 Bitcoin teman-teman ya, dimana 48.000 Bitcoin itu dikenal tidak aktif teman-teman ya, dan kemarin itu baru aktif bergerak on chain nih pada hari Selasa cuy. Nah di sini menurut CryptoQuant teman-teman ya, Bitcoin yang tidak aktif ini teman-teman ya dipindah dari wallet Coinbase Pro teman-teman ya. Oke, jadi pertukaran Coinbase Pro teman-teman. Dan menurutnya aliran keluar sebesar 48.000 BTC berasal dari Coinbase Pro dan memiliki nilai dolar sebesar 940 juta US dollar. Wow.
Jadi ini nilai yang cukup sangat fantastis teman-teman ya. Nah pertanyaannya, mau diapakan nih 48.000 BTC ini cuy? Apakah hanya dipindah transferkan saja atau enggak kemungkinan buruk akan dijual teman-teman? Ya mudah-mudahan jangan teman-teman ya. Kalau misalkan dijual ini sudah fix ya, Bitcoin akan mengalami beres yang cukup tajam misalkan dijual cuy. Nah di sini teman ya, menurut CryptoCoin juga teman ya, sebagian besar pengeluaran on-chain baru-baru ini teman ya, itu tuh berasal dari kumpulan Bitcoin yang usianya cukup tua teman ya. Dan para peneliti itu memperkirakan katanya sekitar 32.000 BTC ya dari 48.000 BTC teman ya yang terdeteksi oleh CryptoCoin tersebut ya, berusia antara 3 hingga 5 tahun teman ya. Yang artinya 32.000 BTC ya dari 48.000 BTC itu usianya sudah 3 sampai 5 tahun ya. Itu nggak diapa-apain. Nah, akhir-akhir ini terdeteksi transaksi on-chain-nya teman dengan perpindahan dari Coinbase Pro tersebut teman. Dan saat ini teman ya, untuk kasus ini tuh masih diselidiki ya oleh para analis dan peneliti teman ya, mengenai keluarnya Bitcoin tidur ini ya sebesar 48.000 Bitcoin teman. Dan saat ini masih dalam penyelidikan teman. Takutnya Bitcoin itu ditransfer dan dijual gitu teman ya. Ini yang bisa membuat ketar-ketir gitu teman. Soalnya jumlahnya nggak sedikit cuy, 48.000 BTC teman. Nah, dan di sini teman ya, menurut btcpanzer.com teman ya, dia itu menangkap beberapa Bitcoin tertidur ya bergerak dari alamat yang dibuat pada 14 Mei 2011 teman ya. Jadi alamatnya ini, alamat yang menampung Bitcoin ini teman ya, dibuat dari mulai 14 Mei 2011 teman ya. Dan mereka ditransfer itu pada 10 Oktober 2022 kemarin cuy ya, pada ketinggian blok sebesar 758.000 teman. Dan di sini terdetek lagi teman ya, wallet tersebut itu telah memindahkan 40 BTC teman ya. 7 hari kemudian 10,29 BTC itu teman ya, yang dibuat alamatnya itu pada tahun 2011, dia itu ditransfer untuk pertama kalinya dalam 11 tahun cuy. Jadi kalau Didi melihat news ini teman ya, banyak sekali BTC yang berusia sekitar 3 sampai 11 tahun teman ya, yang tadinya itu tertidur nggak diapa-apain ya, tiba-tiba aktif kembali cuy ya. Saat ini para analis dan peneliti masih menyelidiki ya, mau diapakan Bitcoin tersebut teman ya, karena kita juga nggak tahu. Yang mudah-mudahan sih jangan dijual teman. Kalau ini misalkan dijual, ini cukup warning besar ya buat para pemain kripto ya, karena memang nantinya akan berdampak ke harga Bitcoin yang akan mengalami bearish yang cukup dalam cuy. Nah oke, untuk berikutnya dikutip dari bitcoin.com, katanya Biden mengatakan ekonomi AS kuat seperti neraka cuy. Katanya Gedung Putih mengklaim presiden telah melakukan pekerjaan untuk memperbaiki inflasi. I'm not concerned about the strength of the dollar. I'm concerned about the rest of the world. Does that make sense? Yes, our economy is strong as hell. Oke, jadi memang di video di sebelumnya Didi itu sudah menjelaskan ya mengenai sepak terjang si Biden ini ya. Bagaimana cara dia itu mengatasi inflasi dengan beberapa kali itu menaikkan suku bunganya teman-teman untuk mengcover inflasi di negaranya yang dinilai inflasi di Asia itu yang terburuk ya selama 40 tahun terakhir cuy. Nah, anehnya teman ya, kemarin-kemarin itu sempat si Joe Biden tuh mengatakan teman ya bahwa negaranya itu tidak mengalami inflasi katanya teman. Padahal negaranya itu saat ini mengalami inflasi yang cukup besar ya. Kenapa Biden mengatakan hal tersebut teman ya? Karena memang Joe Biden mengatasi inflasi selain dengan menaikkan suku bunga teman ya. Karena di AS saat ini itu sedang krisis energi teman ya. Bahan bakar semua mahal di sana teman. Makanya kemarin itu sempat Joe Biden tuh menggunakan minyak cadangannya teman ya, sebesar 150 barel kalau nggak salah teman. Jadi total minyak cadangan di AS itu sebesar 600 ya, karena digunakan 150 atau 20% teman ya. Maka saat ini tinggal 450 barel teman ya. Namun logikanya begini teman, kalau misalkan cadangan minyaknya itu dipakai terus kan lama-lama juga habis. Nah kalau misalkan habis, apa yang terjadi pada minyak AS ya otomatis melonjak. Apalagi kemarin baru berseteru lagi teman ya dengan para anggota OPEC teman ya, yang dimana OPEC itu telah mengklaim bahwa pada November ini ya mereka itu akan mengurangi pasokan energi atau mengurangi pasokan minyak, produksi minyaknya teman. Dan di sini Biden itu ngambek ya, atau ngamuk, nggak setuju ya, dimana dia melihat negaranya yang inflasi dan krisis energi
Dan salah satunya energi yang dipasok oleh negara AS ini ketergantungan dengan OPEC ini, teman, atau negara-negara pengekspor minyak mentah, teman. Makanya kemarin sempat Joe Biden tuh ngambek gitu, teman ya, pada anggota OPEC, teman ya. Dengan dia menyatakan ke Arab Saudi ya, pemimpin OPEC tersebut ya, dia itu akan menarik pasukannya lah dari Arab Saudi, intinya begitu, teman. Namun Arab Saudi mengencam bahwa dia itu akan melakukan jihad, kalau nggak salah seperti itulah intinya beritanya, teman. Namun anehnya, teman ya, dan pernyataan Joe Biden, teman ya, katanya Joe Biden percaya ekonomi AS kuat seperti neraka, cuy, katanya. Jadi kalau menurut Didi pribadi, teman ya, gimana nggak kuat? Sedangkan ini adalah pendapat Joe Biden, teman. Seperti layaknya bulan-bulan kemarin, teman ya, padahal mata dunia itu melihat Amerika saat ini itu sedang mengalami resesi. Namun apa jawaban AS? AS saat ini itu tidak mengalami resesi, katanya, teman. Pihak AS itu tidak mengakuinya, teman ya. Nah, saat ini Joe Biden mengatakan nih bahwa Joe Biden tuh percaya ekonomi AS sangat kuat, teman ya. Jadi kalau menurut Didi ini hanya pernyataan dari Joe Biden, teman ya. Namun faktanya itu berbeda, cuy. Karena sebenarnya AS itu saat ini tuh dilanda inflasi besar-besaran ya, dalam kurun waktu 40 tahun terakhir ya. Jadi inflasi saat ini tuh yang paling gede, teman-teman. Nah, hal ini diperkuat, teman ya. Anggota Kongres dari Lawrence Gordon RTX ya mentweet bahwa pada kenyataannya 65% orang Amerika itu mengatakan ekonomi semakin buruk. Nah, di sini Ronna McDaniel ya, ketua Komite Nasional Partai Republik, merujuk jajak pendapat nih di CNN baru-baru ini, teman ya. Dan dia menyatakan bahwa 78% orang Amerika itu mengatakan ekonominya miskin, teman ya. Ini salah satu yang memperkuat bahwa pernyataan Biden yang bilang katanya, saya tidak khawatir tentang kekuatan dolar, saya khawatir tentang seluruh dunia, ekonomi kita kuat sekali. Ini bullshit ya, atau omong kosong, teman-teman. Karena kita melihat kenyataannya, teman ya, banyak dari anggota Kongres bahkan Republik Partai ya mengadakan jajak pendapat ya terhadap orang Amerika yang hasilnya itu cukup mencengangkan, teman ya. Katanya 78% orang Amerika mengatakan ekonomi Amerika saat itu miskin, dan 65% orang Amerika mengatakan ekonomi Amerika itu saat ini cukup buruk, teman-teman ya. Nah, apa kaitannya dengan kripto? Nah, ketika ekonomi Amerika itu cukup buruk ya, teman-teman ya, apa yang dilakukan si Joe Biden ya, tentunya dia akan menaikkan suku bunganya lagi untuk mengatasi inflasi yang sudah terjadi di negaranya saat ini, cuy. Dan dampaknya, teman-teman ya, itu ke komoditas ya, terutama di market-market yang high risk, teman ya, atau di market-market yang sangat beresiko tinggi seperti cryptocurrency saat ini yang paling berdampak dengan sentimen-sentimen yang seperti ini, teman. Jadi ekonomi saat ini tuh fix gak baik-baik aja, teman ya. Bahkan kalau untuk Bitcoin ya, saat ini tuh tekanan bearishnya itu cukup besar, cuy. Jadi kalian kalau ingin masuk saat ini, kalian ditahan dulu, cuy ya. Nah, oke, yang terakhir di sini dikutip dari Wager.guru, teman ya, di mana di sini Bitcoin masuk ke Guinness World Record, teman ya. Oke, jadi menurut Wikipedia, teman ya, Guinness World Record ini ya dikenal sejak tahun 1955 hingga 1999, teman ya. Namun namanya waktu itu tuh The Guinness Book of Record, teman ya, dalam edisi Amerika Serikat. Nah, kali ini namanya itu Guinness World Record ya, di mana Guinness World Record itu mencatat rekor dunia baik pencapaian manusia maupun ekstrim dunia yang dialami, teman. Nah, Guinness World Record ini, teman, memberi penghargaan terhadap pencapaian tersebut, teman. Nah, kali ini Bitcoin itu masuk dalam Guinness World Record, teman. Oke. Jadi memang kita ketahui, teman ya, sejak Bitcoin itu diciptakan, teman ya, makin kesini teknologi dari blockchain atau Bitcoin ini semakin dikembangkan ya. Makanya blockchain sendiri ada generasi 1, 2, 3, bahkan generasi 5, teman ya, yang lebih meningkatkan transaksi, stabilitas dan keamanan atau security dari blockchain tersebut, teman. Dan bahkan makin kesini ya, untuk sistem validasi itu sudah banyak, teman-teman. Jadi salah satunya itu sistem proof of stake, teman ya, yang banyak dipakai oleh banyak blockchain di koin-koin saat ini, teman, karena terbukti ramah lingkungan, cuy. Oke. Dan di sini dijelaskan ya, katanya dalam salah satu peristiwa terbaru Bitcoin telah menarik perhatian Guinness World Record, teman ya. Pengakuan cryptocurrency oleh Guinness World Record ini menunjukkan pertumbuhan sektor blockchain ya. Ini yang sudah dijelaskan tadi, teman ya. Makin kesini ya, pertumbuhan blockchain tuh semakin cepat dan semakin berkembang, teman-teman, untuk inovasinya, teman-teman. Makanya di sini Guinness World Record tuh tertarik dengan Bitcoin ini, yang dimana Bitcoin ini adalah
induk dari semua kripto atau cryptocurrency pertama di dunia yang bisa dibilang cukup berharga, teman-teman. Oke, bahkan banyak investor tuh menyebutnya Bitcoin itu adalah emas 2.0 atau emas digital, teman-teman ya, untuk era saat ini. Dan gak hanya itu, teman-teman ya, pertimbangan dari Guinness World Record untuk memberi penghargaan untuk Bitcoin ini, teman-teman ya, karena dia itu melihat katanya jaringan Bitcoin itu memecahkan masalah pengeluaran ganda dengan mekanisme tanpa kepercayaan atau yang bisa dibilang tuh terdesentralisasi, teman-teman ya, yang tidak memerlukan pihak ketiga untuk memverifikasi transaksi, dan itu mencapainya dengan validator ya, di mana Bitcoin kita ketahui memakai sistem konsensus POW ya, atau proof of work, teman-teman. Nah, dari sinilah teman-teman ya, Guinness World Record tuh memberi penghargaan terhadap kripto pertama di dunia, yaitu Bitcoin, teman-teman. Oke. Jadi melihat dari news ini, teman ya, Bitcoin itu sebenarnya sudah diakui ya secara global, teman ya, bahwa Bitcoin ini adalah salah satu aset digital yang berharga, teman. Dan bahkan karena terciptanya Bitcoin ini, teman ya, banyak sekali teknologi-teknologi ya serta inovasi-inovasi yang berkembang sesudah Bitcoin ini diciptakan, teman ya. Makanya saat ini ada blockchain generasi 1, 2, 3, 4 bahkan 5G. Oke. Jadi menurut Didi ini cukup news yang positif ya untuk Bitcoin yang sudah masuk ke Guinness World Record ini, teman. So, itu tadi teman ya, updatean dan sedikit sentimen mengenai cryptocurrency dan Bitcoin. Lalu bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman-teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, comment, and di subscribe, teman-teman, karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.